Hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara mengenai rumah. Rumah itu idealnya adalah tempat yang nyaman buat kita semua. Dan kita mestinya menghabiskan cukup banyak waktu sepanjang hidup kita di rumah. Selain di tempat kerja tentunya. Nah, memiliki rumah yang bagus, yang nyaman dan indah, itu seringkali menjadi cita-cita atau target atau tujuan dari manusia. Kita sering dengar orang bilang, nanti saya akan punya rumah, akan beli rumah yang bagus setelah saya bisa cari duit sendiri misalnya. Atau saya mau bangun rumah saya sendiri. Atau saya mau buat rumah yang desainnya modern minimalis. Ya. Atau desain klasik misalnya, atau desain Mediterania. Atau mungkin desain industrialis yang sekarang lagi tren. Saya ingat waktu kecil dulu, waktu SMP, saya juga punya cita-cita. Nanti suatu saat saya pengen punya rumah. Bukan rumah yang besar Bapak Ibu Saudara. Yang saya inginkan waktu itu hanya rumah yang punya balkon. Kenapa? Karena saya ingin ada balkon, saya bisa duduk sambil minum kopi, sambil minum teh, baca buku, sambil melihat orang lalu lalang di jalan kompleks, ya, di balkon itu. Lalu pada saat sudah kuliah, sudah mulai baru kerja, kepengennya nambah, ya. Namanya juga manusia ya. Pengennya rumah yang selain punya balkon juga pekarangan belakangnya tuh luas. Jadi bisa ditanamin cabai misalnya, bisa ditanamin buah-buahan, bisa tanamin bawang. Jadi kalau butuh sambal matah, tinggal petik aja. Ya. Rumahnya nggak harus besar, ya rumahnya nggak harus besar. Karena kalau rumah besar tuh repot bersihinnya. Ibu-ibu sini yang sering bersihin rumah tiap hari pasti tahu ya repotnya. Rumahnya nggak usah besar, nggak usah mahal juga. Yang penting pekarangan depan dan belakangnya luas gitu. Tapi kalau pekarangan luas pasti mahal juga ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu rumah termahal di dunia ini ada di mana? Rumah termahal yang ada di dunia ini berupa sebuah istana. Ya. Ini dia, Istana Buckingham atau Buckingham Palace yang ada di kota London di Inggris. Rumah termahal ini atau istana termahal ini itu harganya mencapai sekitar 73 triliun rupiah, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau duitnya dipakai buat beli nasi jinggo, bisa dapat berapa bungkus tuh? Ya. Nah, istana ini tempat tinggal Raja dan Ratu Inggris itu memiliki luas kurang lebih 252.000 meter persegi. Kalau di Bali ukurannya berarti 2.520 are, ya, 252.000 meter persegi, 2.520 are, atau kurang lebih 2,5 hektar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya rasa setiap dari kita di sini pasti memiliki yang namanya rumah impian, rumah idaman, betul? Manusia cenderung itu menginginkan berada di tempat yang nyaman, yang indah, yang bersih, ya, yang bagus, betul ya? Nah, apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di sini dalam ibadah hari ini? Waktu saya mempersiapkan khotbah untuk hari ini, entah bagaimana Roh Kudus belokkan saya ke tema yang satu ini, bait Allah atau bait Tuhan. Nah, bait Allah atau bait Tuhan atau bait suci itu di zaman Perjanjian Lama itu merupakan tempat bangsa Yahudi untuk berdoa, ya. Mereka bertemu dengan Allah di situ, menyembah, memberikan pengorbanan, ya, melakukan
korban-korban di situ dan juga menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Sejarah mencatat itu ada 2 bait suci di dunia ini, di muka bumi ini. Ada 2 bait suci. Yang pertama itu bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo. Ya, kurang lebih tahun 900-an sebelum Masehi ya. Nah, tapi bait Allah yang pertama ini kemudian hancur. Dihancurkan oleh siapa? Dihancurkan oleh kerajaan Babylon, ya, oleh Raja Nebukadnezar. Nah, bait pertama hancur. Kemudian dibangunlah kembali bait suci yang kedua. Nah, bait suci yang kedua ini tetap ada pada saat zaman Yesus berada di muka bumi ini. Nah, kita lihat apa kata Yesus mengenai bait suci ini. Kita buka di Markus 13 ayat 1 sampai 2. Markus 13 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bagi masyarakat Yahudi, bait suci itu bangunan yang sangat penting ya. Nah, Yesus menyampaikan hal itu di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang begitu mengagungkan bangunan bait suci. Murid-muridnya yang orang Yahudi juga mengatakan, "Guru, ini bangunan megah, ini bangunan yang hebat ya." Tapi Yesus katakan, "No, gedung itu, bangunan itu akan roboh." Itu Yesus katakan pada tahun 30 Masehi. Dan apa yang Yesus katakan terjadi Bapak Ibu Saudara. 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi ya, bait suci yang kedua ini yang ada di Yerusalem itu juga hancur. Hancur. Dihancurkan oleh siapa kali ini? Oleh tentara Romawi. Ya. Nah, lalu apalagi kata Yesus mengenai bait suci Bapak Ibu Saudara? Kita buka di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Nah, ini kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Siap? 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sekarang setelah Yesus naik ke surga, setelah bait Allah, bait suci di Yerusalem itu, bait kedua itu diruntuhkan oleh tentara Romawi, pertanyaannya, apakah masih ada yang namanya bait suci, bait Allah di muka bumi ini? Jawabannya masih ada. Bahkan sekarang jadi banyak dan tersebar di mana-mana. Termasuk di sini Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 60 bait sucinya Allah sedang duduk di ruangan ini. Tambah 3 ya, termasuk 3 yang di mimbar ini. Jadi kita orang-orang percaya itu adalah bait sucinya Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, berapa dari kita yang tahu tentang kebenaran ini, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediamannya? Yuk kita buka ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 16. Surat Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
Dan aku tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita ulangi satu kali lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Dan ternyata menariknya Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini itu diulang lagi oleh Rasul Paulus di surat yang sama, di 1 Korintus juga. Hanya selang 3 pasal. Tadi 1 Korintus 3 ya kita baca ya. Sekarang kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19. Hanya beda 3 pasal di surat yang sama. Rasul Paulus menuliskan hal yang sama. 1 Korintus 6 ayat 19. Siap? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin. Puji Tuhan. 2 kali disebutkan Bapak Ibu Saudara. Berarti apa? Berarti ini penting ya. Ini penting. Sebagian besar dari kita pasti sudah tahu akan hal ini. Tubuh kita ini baiknya Allah loh. Kediamannya, tempat Roh Kudus bersemayam. Tapi berapa banyak dari kita yang secara sadar setiap hari, setiap waktu, saat kita menjalankan rutinitas kita sehari-hari, kita sadar betul bahwa tubuh kita ini didiami oleh Roh Allah yang kudus. Ya, didiami oleh Allah yang kudus. Didiami oleh Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, jika kita sadar dengan sepenuhnya bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Allah atau Roh Kudus, ya, maka cara kita menjalankan kehidupan kita pasti berbeda. Kalau kita sadar sepenuhnya bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, baitnya Allah, cara kita hidup pasti berbeda. Sadar dengan sepenuhnya yang saya maksudkan di sini bukanlah pada saat hanya di mana waktu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, pada saat mungkin Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, sedang nyanyi pujian penyembahan, ya, atau sedang mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya. Nah, yang saya maksudkan itu sadar sepenuhnya itu bukan seperti itu. Sadar sepenuhnya artinya kita sadar bahwa setiap detik hidup kita Roh Allah itu bersama kita. Setiap tarikan nafas kita Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya. Kita tahu dan sadar betul bahwa Allah ada bersama dengan kita, bahwa Dia berdiam dalam diri kita. Nah, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya untuk menjadi rumah bagi Tuhan. Baik bagi Tuhan, baik bagi Tuhan. Baik itu artinya rumah yang nyaman dan indah. Ya. Seperti halnya ruang-ruang dalam rumah yang nyaman tadi, ya, ruang-ruang dalam rumah idaman kita. Ya, mungkin di ruang tamu kita tempatkan sofa dengan kulit yang enak ya, dengan fabric, dengan kain yang nyaman untuk diduduki. Kemudian di ruang makan kita tempatkan meja makan dan kursi makan yang enak kalau orang sedang makan ya. Lalu dinding-dindingnya juga kita hiasi dengan lukisan-lukisan ya, lukisan-lukisan yang indah. Tapi mungkin bukan lukisan Rembrandt ya, seperti yang saya khotbahkan 2 minggu lalu, karena terlalu mahal Bapak Ibu Saudara. Lagi pula lukisan itu juga masih hilang, nggak tahu di mana.
Seperti ruang-ruang dalam rumah itu kita buat nyaman, kita buat bersih, kita buat indah. Maka ruang-ruang dalam manusia batinia kita pun itu kita harus lakukan demikian. Amin. Nah, ruang-ruang manusia batinia kita itu apa aja? Ada namanya ruang pikiran, ada namanya ruang hati, ada namanya ruangan emosi, ada namanya ruangan perasaan, ada namanya ruangan kehendak, ya, di dalam rumah batin kita, rumah spiritual kita. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadikan ruang-ruang itu bersih, nyaman, indah. Supaya apa? Supaya Roh Kudus, Roh Tuhan itu betah tinggal di dalamnya, dan itu menyenangkan Dia. Amin. Nah, apa saja Bapak Ibu Saudara yang harus kita isi, ya, dalam ruang-ruang baik tubuh kita? Hal-hal atau fitur-fitur apa, fasilitas-fasilitas apa yang berkualitas yang mesti kita sediakan dalam ruang baik tubuh kita? Alkitab mencatat banyak hal yang perlu kita miliki, banyak kualitas yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Ya. Tapi saya mau rangkum dalam 9 poin, Bapak Ibu Saudara. Apa 9 poin itu? 9 poin itu adalah 9 buah roh. Kenapa tolok ukurnya adalah buah roh? Karena tanaman itu kalau dia bisa menghasilkan buah apabila dia berada di tanah yang subur, dia berada di lingkungan yang cocok dan nyaman untuk dia, sehingga dia akan berbuah lebat, ya, manis, besar, dan bisa dinikmati. Manusia juga, kalau dia tinggal di rumah atau di lingkungan yang baik, yang bersih, yang nyaman, yang indah, pasti produktivitasnya juga akan tinggi. Ya. Nah, mari kita buka Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Roh Kudus singkapkan buat kita buah-buah mana yang kita masih perlu untuk tumbuhkan dalam hidup kita, ya, dalam kesempatan hidup kita ini. Mari kita renungkan ayat Galatia 5 ayat 22 ini, ya. Saya akan bacakan pelan-pelan dan kita berefleksi masing-masing di tempat ini, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 22. Biar Roh Kudus singkapkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kondisi buah roh ini di dalam diri kita? Apakah sudah cukup besar? Ataukah masih kecil? Atau masih dalam tahap bunga, belum berbuah? Ya. Kita renungkan sama-sama. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Bagaimana dengan kasih kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita bisa katakan kita mengasihi Tuhan, tapi tidak ada yang tahu isi hati kita. Yang bisa kelihatan jelas itu adalah kasih kita kepada sesama kita. Bagaimana kasih kita pada sesama kita? Bukan sesama yang baik dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja sesama yang memberkati kita baik.
Kita mengasihi bukan saja teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita. Kita juga mengasihi yang namanya musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi juga orang-orang yang mengecewakan kita. Kita mengasihi orang-orang yang sempat membuat kepahitan dalam diri kita. Kita mengasihi juga orang-orang yang merugikan kita, yang menjengkelkan kita. Mengasihi orang yang baik dengan kita itu standar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita adalah orang Kristen, serupa Kristus artinya. Dan standar yang Kristus kenakan tidak main-main. Mengasihi bukan sampai mengasihi keluarga, saudara, orang yang baik dengan kita saja, tapi mengasihinya sampai kepada orang-orang yang sempat membuat kita kecewa, sempat menyakiti kita, sempat membuat kita kepahitan. Itu standar yang mau gak mau harus kita jalankan, karena kita seorang Kristen. Mari berefleksi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kasih kita? Apakah kita sudah mengasihi? Gak usah tanya mengasihi yang baik sama kita. Apakah kita sudah mengasihi yang bersalah pada kita? Apakah kita sudah berdoa dan memberkati dia? Buah roh yang kedua, sukacita. Apakah kita sudah jalankan apa yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa? Kalau sebutnya senantiasa artinya setiap waktu, mau kondisi baik, mau kondisi tidak baik, kita bersukacita. Amin. Apakah ada masalah atau hal-hal yang selama hidup ini sempat membuat kita turun kadar sukacitanya? Atau kita sudah punya buah itu, kita tetap bersukacita walaupun kondisi tidak baik, ya. Seperti lagu tadi, ya. Walau pohon ara tidak berbuah, kondisi tidak enak, apakah kita tetap bersukacita? Selanjutnya, damai sejahtera. Kita sebagai orang Kristen itu semestinya memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera, apakah kita tetap teduh atau ada kekhawatiran atau ketakutan yang menghantui kita, atau ada kepahitan yang belum kita bereskan dengan Tuhan sehingga itu tidak membuat damai sejahtera di hati kita, atau masih ada dosa. Dosa itu udah pasti buat kita tidak damai, tidak sejahtera. Lalu kesabaran, buah kesabaran. Nah, buah ini berbicara juga buat saya, kesabaran. Apakah kita sudah cukup sabar sebagai manusia? Ya. Atau apakah kita orang yang terburu-buru? Ya. Sabar di sini juga bicara pada saat kita disakiti, kita sabar. Kita diam dan kita lapor pada Tuhan. Ya, selanjutnya buah roh kemurahan. Seberapa murah hati kita? Apakah kita sama seperti orang Yahudi atau orang Samaria yang baik hati? Ya, the good Samaritan. Ya, kisahnya Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar. Apakah kita mengasihi dan bermurah hati kepada orang yang berkesusahan, yang hidupnya tidak seberuntung kita? Refleksi berikutnya, buah roh kebaikan. Apakah kebaikan hati kita sudah berbuah dengan lebat? Buah kebaikan kita sudah cukup besar atau masih perlu kita perbaiki lagi?
atau masih perlu kita kasih pupuk lagi supaya berbuah lebat dan besar? Lalu buah kesetiaan, ya, termasuk di sini setia kepada Tuhan. Apakah kita lebih setia kepada Tuhan apa kepada dunia ini? Apakah kita lebih setia kepada Tuhan, meluangkan waktu, mengalokasikan waktu yang cukup untuk Tuhan, setia datang kepada Tuhan? Atau kita lebih setia mencari mamon sampai kita lupa kesetiaan kita pada Tuhan yang semestinya? Berikutnya, buah kelemah lembutan. Kesetiaan tadi juga bicara soal kesetiaan kita pada pasangan hidup kita, ya Bapak Ibu Saudara. Kelemah lembutan. Apakah kita orang yang gerasa gerusuk ya, atau istilah zaman now itu kalau ngomong itu ngegas, ya? Atau kita lemah lembut? Sehingga kelemah lembutan ini membuat suasana jadi damai, membuat orang yang bicara dengan kita tuh bisa merasakan hadirnya Tuhan di diri kita. Kelemah lembutan. Lalu penguasaan diri. Apakah kita bisa kuasai diri kita dari nafsu-nafsu dunia, ya? Termasuk nafsu makan, ya, nafsu seksual. Apakah kita bisa kuasai diri kita? Atau kita terbawa oleh tarikan seretan dari hawa nafsu itu? Ya, 9 buah roh kita refleksikan. Saya terus berdoa Roh Kudus singkapkan buat Bapak Ibu Saudara dan juga buat saya, ya. Buah-buah mana yang masih harus kita tumbuhkan dalam diri kita? Nah, lalu kalau kita memiliki buah-buah itu, pasti Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan senang, betah, nyaman. Tapi ada juga hal-hal yang membuat tidak nyaman, ya. Di ayat selanjutnya kita bisa temukan itu. Galatia 5 ayat 24, 25, 26. Kita lihat saja ya, kita lihat dan kita sambil tetap berefleksi pada diri kita masing-masing. Kita sambil berefleksi atas kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah salibkan daging dengan hawa nafsu kita dan keinginannya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Lalu berikutnya, apakah kita sudah hidup dipimpin oleh Roh? Dan ayat 26 yang bikin Roh Kudus tidak betah, ya. Apakah kita gila hormat, mencari kedudukan, mencari citra diri, mencari namanya gengsi, ya. Apakah kita saling menantang? Padahal firman Tuhan katakan kalau kita bisa cari damai, kita cari damai. Atau apakah kita masih saling mendengki, iri hati? Nah, hal-hal seperti itu, ya, kedagingan, hawa nafsu, keinginannya, ya, gila hormat, saling menantang, saling mendengki, itu menjadikan baik tubuh kita menjadi kotor, Bapak Ibu Saudara, menjadi kotor, menjadi bau, menjadi busuk, dan tentunya tidak nyaman bagi yang tinggal di dalamnya. Tidak nyaman bagi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Maha Besar itu yang tinggal di dalam diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan diri kita adalah baiknya juga menuntut satu hubungan timbal balik atau hubungan interaktif dengan Dia yang tinggal dalam diri kita. Jadi, kita tahu Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, apakah selama ini kita cuek-cuek saja pada Dia, tidak menyapanya dalam sehari-hari kita? Atau kita sudah aktif berbicara kepadanya setiap waktu? Nah,
Nah, saya ambil contoh begini Bapak Ibu Saudara. Bayangkan satu perjalanan berdua dengan teman kita atau dengan suami istri kita, pasangan hidup kita, dengan teman atau sahabat kita berdua ya. Perjalanan let's say dari Bali ke Jakarta bawa mobil ya. Bali Jakarta kalau pakai mobil itu sekitar 20 jam lah. Ditambah istirahat, tidur sebentar itu mungkin 24 jam atau satu harian ya. Yang satu duduk nyetir ya, yang satu duduk di kursi penumpang di depan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika dalam perjalanan 24 jam itu dua orang itu tidak saling berbicara. Diam-diam saja. Bagaimana rasanya? Atau mungkin nggak harus sampai Jakarta, mungkin dari sini ke Kintamani 2 jam. Selama 2 jam itu berdua duduk di mobil itu diam-diaman, tidak bicara sama sekali, tidak menyapa satu sama lain. Bagaimana rasanya? Nah, demikian halnya Roh Kudus dengan kita. Kita tahu Roh Kudus bersama kita. Tapi apakah kita bertegur sapa dengan Dia dalam 24 jam sehari kita? Atau dalam 2 jam, 3 jam, atau dalam 8 jam hari kerja kita? Jam kerja kita. Betapa sebenarnya Dia itu pribadi yang merindukan untuk bisa bercakap-cakap dengan kita, Bapak Saudara. Dia rindu untuk berinteraksi dengan kita. Bayangkan tidak enaknya 2 orang di mobil tadi tidak bicara satu sama lain 2 jam, 3 jam, 10 jam, 24 jam ya. Apakah itu yang terjadi antara kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Apakah itu yang terjadi antara Roh Kudus dengan diri kita? Ya. Mari kita nyanyikan satu lagu ya. Tarik aku. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri
Amin Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita bisa jadi bejana keindahan bagi Dia? Siapakah kita bisa jadi baik dari kediaman Raja di atas segala raja? Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjaga kesadaran kita sepenuhnya akan adanya Roh Allah yang diam di dalam diri kita? Dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Tentunya kita tidak bisa yang pada saat sedang bekerja, sedang meeting berinteraksi dengan dia ya. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, dalam aktivitas kita sehari-hari, saat kita sedang bekerja, saat kita sedang sekolah ya, saat kita sedang kuliah mungkin, saat kita sedang berbisnis, saat kita sedang sibuk urusan kita ya, mengurusi rumah tangga mungkin buat ibu-ibu, kita harus punya yang namanya waktu jeda. Kita harus punya yang namanya waktu jeda. Kita pause ya. Yang sering main game pasti tahu pause ya. Pause dulu, saya mau ke toilet ya. Daripada ditembaki musuh, saya pause dulu. Atau yang suka nonton YouTube atau suka nonton Netflix, lagi kebelet nih ya, lagi seru-serunya, kita pause dulu. Nah, dalam keseharian kita, dalam 24 jam kita ya, di luar jam doa kita ya, yang kita sudah alokasikan teratur, saat kita sedang di kantor, saat kita sedang di sekolah, saat kita sedang di dapur, saat kita sedang di kantor pemerintahan lagi urus surat ya, kita ambil waktu jeda sebentar, setiap 1 jam mungkin ya. Kita pejamkan mata kita, mungkin kita tarik nafas dalam-dalam, dan kita sadari sepenuhnya bahwa ada Roh Kudus dalam diri saya, dan saya mau sapa Dia. Kita ambil waktu jeda, kita sapa Roh Kudus dalam diri kita. Kita sapa Tuhan dalam diri kita. Kita hayati keberadaannya yang bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Indah sekali kalau kita punya kesadaran penuh dalam kesibukan kita, dalam aktivitas kita. Cukup mungkin 15 detik kita pejamkan mata dan kita sapa Dia. Ingat perjalanan di mobil 24 jam tanpa bertegur sapa, bagaimana rasanya? Ya. Nah, kebenaran ini perlu kita sadari sepenuh-penuhnya setiap waktu dalam hidup kita. Katakan Bapak Ibu Saudara bersama-sama saya, Roh Kudus diam di dalam diri saya. 1, 2, 3. Roh Kudus diam di dalam diri saya. Roh Kudus diam di dalam diri saya. Kalau kita sudah memiliki Tuhan yang adalah segala-galanya Bapak Ibu Saudara, betapa kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Ibaratnya harta nomor 1 ya, sudah ada dalam diri kita, sudah kita miliki sebenarnya. Jadi yang receh-receh di muka bumi ini
Sudahlah, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah untuk menjadi bait yang nyaman bagi dia, ya. Seperti halnya kita bangun rumah, ya, butuh biaya besar, ya, untuk buat rumah yang nyaman sesuai dengan impian kita, ya. Kadang kita harus kasih pengorbanan, ya. Yang tadinya sering makan di restoran, kurangi supaya budgetnya kita pakai untuk biaya bangun rumah itu. Sama, membangun manusia batinia kita, membangun ruangan-ruangan pikiran kita, ruangan emosi kita, ruangan hati kita, ruangan kehendak kita, ruangan perasaan kita, harus ada pengorbanan. Ya, harus ada pengorbanan. Tapi pengorbanan ini patut untuk kita kejar dan kita raih. Kalau rumah impian kita hanya berlangsung, hanya kita tinggali 70 tahun, 80 tahun. Rumah batinia kita itu berlangsung selamanya. Amin. Ya. Itu investasi, ya. Kalau bangun rumah itu investasi juga, ya, investasi karena harga rumah biasanya akan terus naik. Tapi investasi rumah bait Allah batinia kita itu adalah investasi yang tidak lekang dimakan oleh waktu. Investasi yang akan kita bawa terus sampai kita ketemu dia di surga nanti. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi kita. Itu investasi yang tidak percuma sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan yang kita keluarkan, ya, penderitaan yang kita jalanin saat kita harus menyangkal diri, saat kita harus tahan emosi kita, saat kita harus dirugikan oleh orang lain, saat kita tetap mengasihi musuh kita, itu sakit, benar sakit, ya. Tapi itu pengorbanan yang sangat-sangat penting buat kita. Ya. Itu investasi yang tidak akan lekang dimakan oleh waktu. Sekali lagi, kebenaran ini perlu kita sadari sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya setiap detik hidup kita. Katakan bersama-sama, saya lagi, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diam di dalam diri saya. 3, 2, 1. Roh Kudus diam di dalam diri saya. Roh Kudus diam di dalam diri saya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bergairah untuk membawa kita kepada Allah Bapa, pada Allah yang kudus, pada kasih-Nya. Kita pun harus bergairah dengan kebenaran ini, ya, amin. Kita mestinya bergairah, sadar sepenuhnya, menghayati sungguh-sungguh keberadaan Roh Allah atau Roh Kudus dalam baik tubuh kita. Maka dari itu, jika Roh Kudus diam di dalam diri saya, maka Roh Kudus, dia akan memberikan gairah cinta kita bagi Tuhan. Dia akan memberikan kita gairah cinta yang terutama bagi Tuhan. Dia akan memberikan kita gairah cinta yang membuat kita nggak mau lagi hidup dalam gaya hidup yang tidak menyenangkan dia. Kita tidak mau lagi hidup dalam gaya hidup yang mengecewakan dia. Kita tidak mau lagi hidup melakukan hal-hal yang melukai hati dan perasaan dia. Kita udah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang menodai hubungan kita dengan dirinya. Roh Kudus membangkitkan cinta yang membuat kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang menjauhkan saya dari kesadaran penuh bahwa dia ada dalam diri saya. Roh Kudus membangkitkan gairah cinta yang membuat kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari kesadaran akan kehadirannya dalam hidup kita. Gairah cinta yang membuat saya mau hidup dalam hidup yang sadar penuh akan kehadirannya setiap waktu. Gairah cinta yang membuat saya mau cinta dia dengan ketaatan pada apa saja yang dikatakannya, yang diminta oleh dia. Gairah cinta yang membuat saya mau hidup dengan terobsesi pada pribadinya, dengan segala-galanya yang dari dia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar sesuatu hari ini. Ya.
Nah, jika kita hidup dalam kesadaran penuh akan hadirnya, kita hidup dalam hidup berserah kepadanya, maka hal-hal dunia, hal-hal namanya dosa kedagingan yang menarik kita itu akan berubah menjadi hal yang biasa saja, bahkan menjadi hal yang menjijikkan bagi kita. Nah, dengan demikian, kekudusan itu bukan lagi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Ya. Kita juga akan jadi lebih peka pada apa, kita akan jadi lebih peka pada apa yang menjadi kehendaknya. Gairah hidup kita akan berubah, bukan lagi pada hal-hal yang sifatnya egois, duniawi, tapi gairah kita akan lebih pada mencintai Dia lebih lagi. Gairah hidup kita menjadi hanya tertuju untuk menyenangkan Dia. Amin. Ya, kita nyanyikan bagian refnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, jika istana Buckingham tadi, jika Buckingham Palace menempati peringkat pertama sebagai rumah atau istana termahal di dunia, istana ini jadi tempat tinggal raja dan ratu Inggris, maka betapa lebih mahal lagi Bapak Ibu Saudara, istana atau rumah yang ditempati oleh raja segala raja. Amin. Dengan kebenaran yang kita telah ketahui ini, bukan hanya kita ketahui tapi kita sadari Bapak Ibu Saudara sepenuhnya setiap hari kita, dan kita hayati sepenuhnya setiap hari kita. Dengan kebenaran yang kita telah dengar hari ini, maka kitalah rumah-rumah atau istana termahal yang sesungguhnya yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Musik tetap mainkan. Ya, dengan mengetahui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir di sini. Roh Kudus rindu berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara setiap hari, dalam kesibukan Bapak Ibu Saudara, dalam rutinitas Bapak Ibu Saudara, termasuk dalam rutinitas saya, kesibukan saya. Roh Kudus rindu, kitalah baik-baiknya Allah. Nah, pertanyaannya, saat kita sudah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, saat Roh Kudus sudah singkapkan di hati kita masing-masing, saya berdoa Roh Kudus singkapkan itu di hati Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah,
Apa yang akan berubah dari hidup saya ke depannya? Area mana yang akan saya perbaiki ketika saya sudah tahu? Dan saya bukan sekedar tahu, tapi saya juga menyadari sepenuhnya bahwa Allah yang maha besar ada dalam diri saya. Biar kali ini menjadi pertanyaan yang terus Bapak Ibu Saudara pertanyakan setiap hari. Termasuk saya tanyakan hal ini. Apa yang masih harus saya ubah? Bapak-bapak, para pria, anak muda, kadang pikiran kotor itu melintas di pikiran kita. Kita punya pilihan untuk mengentertain atau kita punya pilihan untuk menyingkirkannya. Pepatah katakan kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa cegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Kita nggak bisa cegah burung melintas, tapi kita bisa cegah dia bersarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mencegah kadang karena dunia ini dalam kodrat dosa ada pikiran kotor melintas, tapi kita bisa mencegah pikiran kotor itu tidak berdiam dalam pikiran kita, hati kita. Kita bisa usir burung itu, kita bisa usir pikiran kotor itu. Ibu-ibu, para wanita, saat bersama-sama kadang kita bicarakan gosip ya, bicarakan tentang seseorang, ya, kelemahan-kelemahan dia. Kita gosip ya, kesalahan-kesalahan dia. Gosip itu menyenangkan daging kita, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti candu. Ya. Enak ngomongin kejelekan orang, kekurangan orang. Tapi apa yang Tuhan sampaikan hari ini? Tuhan ingin daripada kita bergosip, daripada kita bicarakan kekurangan, kesalahan orang lain, kenapa kita tidak mendoakan dia? Kenapa kita tidak mencari cara, solusi, strategi untuk mengubah dia sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga dia menjadi pribadi yang kembali lagi ke jalan yang benar. Amin. Pertanyaannya tadi saya ulangi, apa yang akan berubah dari hidup saya ke depannya? Area mana yang akan saya perbaiki ketika saya sudah tahu dan menyadari sepenuhnya bahwa Allah ada dalam diri saya? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu ini tidak terkecuali untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kamilah bait-bait suci-Mu. Kamilah tempat kediaman Roh-Mu yang kudus. Kami yang berdiri di tempat ini adalah tempat kediaman-Mu, istana-istana termahal di muka bumi ini. Siapakah kami Tuhan? Engkau mau tinggal dalam diri kami. Sungguh satu privilege, satu kemurahan, satu fasilitas yang sangat kami hargai dan akan kami terus hargai dalam hidup kami, dalam keseharian hidup kami. Kami berdoa, Roh Kudus tuntun kami, ingatkan kami untuk terus berinteraksi dengan Engkau. Ingatkan kami untuk terus menyapa, bahkan bercakap-cakap dengan Engkau dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Berkati pekerjaan kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami, apapun urusan kami, Engkau berkati. Dan perlindungan-Mu yang sempurna bersama-sama dengan kami. Perlindungan-Mu sempurna kami, karena kami adalah baik-Mu yang Engkau lindungi senantiasa.
nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman.